Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tuas atau pengungkit pada pesawat sederhana. Jadi sebelum memulai, Ibu akan memperlihatkan satu video dan mohon anak-anak perhatikan video yang Ibu berikan. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpuk di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Tuas berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Besarnya gaya yang dihasilkan bergantung pada panjang lengan gaya dan panjang lengan beban. Makin besar perbandingannya, makin besar pula gaya ungkit yang dihasilkan menggunakan tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit digolongkan menjadi 3 jenis. Penggolongan ini didasarkan pada letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Jenis pertama. Pada tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contoh alat yang termasuk ke dalam tuas jenis pertama antara lain gunting kuku, gunting, pemotong rumput, tang, linggis, dan juga jungkit. Jenis kedua. Selanjutnya adalah tuas jenis kedua. Kalau tuas jenis kedua, letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contoh-contoh alat yang merupakan tuas jenis kedua diantaranya adalah alat membuka tutup botol, alat memotong kertas, alat memecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Jenis ketiga. Jenis tuas yang terakhir adalah tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ini, titik kuasanya yang letaknya di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga ini antara lain skop, stapler atau cikrekan pada necis, penjepit roti, dan pinset. Kesimpulan, dari semua jenis pengungkit dapat disimpulkan bahwa tuas atau pengungkit dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dengan menggunakan tuas yang awalnya suatu pekerjaan membutuhkan gaya yang besar, bisa menjadi kecil berkat penggunaan tuas atau pengungkit tersebut. Baik, setelah menonton video tadi, Ibu mau bertanya, apakah kegiatan yang tadi kita lakukan sebelum menonton video termasuk pengungkit atau tidak? Ya, betul, termasuk pengungkit karena kita menggunakan gunting, dan gunting itu termasuk sebagai pengungkit yang pertama sesuai dengan video yang tadi Ibu tampilkan. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah LKPD masing-masing satu. Lalu sebelum mengerjakan LKPD tersebut, Ibu akan menjelaskan atau membimbing cara pengerjaan LKPD tersebut. Baik, selanjutnya karena pada LKPD tersebut kita akan mengerjakan tentang atau menghitung tentang keuntungan mekanis pada pengungkit. Jadi Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa itu pengungkit? Nah, benar, pengungkit itu adalah sesuatu benda untuk memudahkan pekerjaan orang atau manusia. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan. Ya, betul. Jadi pengungkit adalah suatu alat untuk memudahkan manusia dalam melakukan usaha atau kerja tanpa mengurangi berat benda. Dan selanjutnya lagi, sekarang itu adalah tuas jenis pertama. Jadi pada video tadi dijelaskan ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pada tuas jenis pertama itu adalah gunting. Ini gunting contohnya. Gunting, jadi pada video tadi menjelaskan tentang gunting itu adalah tuas jenis pertama karena pada tuas jenis pertama ini titik tumpu
berada di antara titik kuasa dan titik beban. Ini bebannya. Jadi ini adalah titik tumpunya, ini adalah bebannya, dan ini adalah kuasanya. Jadi begini. Ini adalah beban, ini adalah tumpu, ini adalah kuasa. Jadi tuas jenis pertama itu adalah contohnya gunting. Berarti tuas jenis pertama itu titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Oke. Selanjutnya tuas jenis kedua. Jadi pada tuas jenis kedua itu contohnya pembuka penutup botol ini. Pembuka penutup botol ini. Jadi pada tuas jenis kedua ini adalah titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi ini adalah titik tumpunya, ini adalah titik bebannya jika membuka sebuah botol, dan ini adalah titik kuasa. Oke, ini adalah titik tumpu, ini adalah titik beban, yang dimana di sini diisi sebuah penutup botol untuk membukanya, dan ini adalah titik kuasa. Jadi tuas jenis kedua adalah titik tumpunya ada di atas, bebannya ada di tengah, dan titik kuasanya ada di sini. Berbeda dengan tuas jenis pertama tadi, jika tuas jenis pertama itu titik tumpunya ada di tengah, di antara titik kuasa dan beban. Oke. Baik, selanjutnya itu adalah tuas jenis ketiga, yang contohnya itu adalah stapler atau ini, stapler atau klip. Jadi pada tuas jenis ketiga ini adalah titik kuasanya itu berada di tengah. Ini kuasa yang gini, titik bebannya ada di sini, dan titik tumpunya ada di sini. Jadi yang di tengah itu adalah titik kuasa. Jadi tuas jenis ketiga ini ulangi, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, atau titik kuasa berada di antara titik beban dan tumpu. Contohnya seperti ini. Ini adalah bebannya berada di sini, titik kuasanya ada di sini, dan titik tumpunya ada di sini. Itu. Jadi kesimpulannya, kalau pada tuas pertama titik tumpunya berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Yang gini ini dibilang titik kuasa. Tuas jenis kedua yaitu titik bebannya berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini kalau cara membuka penutup botol. Dan selanjutnya yang ketiga, tuas jenis ketiga yaitu titik kuasanya berada di tengah di antara titik beban, ini bebannya, dan titik tumpu. Ya, betul. Selanjutnya, karena pada LKPD anak-anak sekalian akan menghitung berapa keuntungan mekanis pada pengungkit. Jadi selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu keuntungan mekanis pada pengungkit. Jadi keuntungan mekanis pada pengungkit ini adalah perbandingan antara besar beban dan besar gaya yang dihasilkan atau yang dikeluarkan untuk mengimbangi beban, atau perbandingan antara lengan beban atau lengan kuasa. Kalau untuk simpelnya sih, Ibu akan menjelaskan tentang rumus atau rumus pada keuntungan mekanis dan rumus pada pengungkit. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rumus pada pengungkit. Ya. Jadi rumus pada pengungkit itu sendiri sama saja pada rumus pengungkit pertama, pengungkit kedua, dan pengungkit ketiga. Jadi rumus pada kita ambil contoh saja.
pada pengungkit 1. Jadi kan pengungkit 1 itu penjelasannya apa? Oke, jadi penjelasannya itu rumus pada titik tumpu berada di antara titik beban atau lengan beban dan titik kuasa atau lengan kuasa. Ya. Jadi kita ambil rumusnya saja. Jadi kan ini titik tumpu jika bekerja begini kan yang menghasilkan gaya itu hanya titik lengan atau lengan beban atau dan lengan kuasa kan yang bergerak. Nah, titik tumpu ini hanya sebagai tumpu dan tidak menghasilkan gaya. Jadi tidak terhitung dalam rumus atau sama dengan 0. Jadi rumus pada pengungkit atau tuas itu adalah jika kita menggunting kertas ini, jadi yang dihasilkan itu adalah ini berat beban atau bebannya sendiri sama dengan gaya yang di berat beban itu disimbolkan dengan W dikali tadi ini adalah gaya yang dihasilkan lengan beban gitu. Jadi berat beban ini sama dengan ini gitu. Berat beban sama dengan dikali dengan gaya yang dihasilkan lengan beban. Lengan beban itu disimbolkan dengan huruf L B, lengan beban. Lalu sama dengan, karena titik tumpunya itu sama dengan 0, tidak mengeluarkan gaya, jadi kita hitung lagi kuasa. Jadi gaya begini, gaya dan gaya yang dihasilkan kuasa. Gaya yang digerakkan dikali dengan gaya yang dihasilkan kuasa, atau gaya yang dikeluarkan oleh lengan kuasa. Jadi gaya itu disimbolkan dengan F gaya dikali dengan tadi kuasa, lengan kuasa. Jadi ini W adalah beban, LB adalah LB adalah lengan beban yang mengeluarkan gaya. F adalah gaya sendiri yang jika kita menggunting mengeluarkan gaya, dan LK adalah lengan kuasa. Jadi karena kita sudah ini adalah rumus dari tuas atau pengungkit. Baik, selanjutnya kenapa jika anak-anak bertanya, kenapa sih ibu mengatakan rumus dari pengungkit itu sendiri sama dengan rumus dari keuntungan mekanis? Jadi mengapa ibu mengatakan itu? Karena pada keuntungan mekanis, ini rumusnya, keuntungan mekanis itu disimbolkan dengan huruf KM. Jadi KM itu adalah keuntungan mekanis. Jadi mengapa ibu mengatakan rumus dari pengungkit itu sendiri dengan rumus dari keuntungan mekanis itu sama? Karena rumus dari keuntungan mekanis itu adalah W per F sama dengan LK per lengan beban atau LB. Jadi mengapa ibu mengatakan rumus dari pengungkit itu sendiri sama dengan rumus dari KM? Karena jika kita ini rumus dari KM,
atau keuntungan mekanis pada pengungkit. Jadi jika kita menyilangkan atau dikali silang pada rumus keuntungan mekanis tersebut akan menghasilkan rumus dari pengungkit itu sendiri. Misalnya W dikali silang W dikali LB, W dikali LB, dan F dikali LK, F dikali LK. Jadi ini ibu mengatakan mengapa rumus dari KM itu sama dengan rumus dari pengungkit atau tuas itu sendiri. Apa itu sih KM, Bu? Jadi untuk lebih simpelnya, misalnya KM itu misalnya keuntungan mekanis pada tuas itu 3 dan gaya pada tuas tersebut 100 Newton. Jadi jika keuntungan mekanisnya itu adalah 3 dan gaya yang dihasilkan itu adalah 100 Newton, maka KM-nya itu sendiri 300 Newton. Begitu. Sama dengan halnya kalau misalnya KM-nya 2, berarti gaya yang dihasilkan itu 200. KM-nya 4, berarti gaya yang dihasilkan itu adalah 400 gitu. Jadi ini adalah rumus daripada tuas itu sendiri dan keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Jadi saya ibu ulang, jadi rumus dari tuas itu sendiri adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jadi W itu sendiri adalah beban, LB itu adalah lengan beban atau gaya yang dihasilkan oleh lengan beban, F itu sendiri adalah gaya, dan LK itu adalah lengan kuasa atau gaya yang dihasilkan dengan lengan kuasa. Dan keuntungan mekanisnya itu sendiri adalah KM sama dengan W per F sama dengan LK atau lengan kuasa per lengan beban. Jadi jika kita menggunakan rumus dari KM itu sendiri, kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Bisa W per F atau LK per LB. Baik, untuk sekiranya ibu sudah menjelaskan tentang apa itu tuas, apa itu atau pengungkit, apa itu tuas 1, tuas 2, tuas 3, dan rumus pada tuas dan keuntungan mekanis pada tuas itu sendiri. Jadi selanjutnya, karena ibu tadi sudah membagikan LKPD masing-masing satu orang, jadi ibu selanjutnya anak-anak akan mengerjakan LKPD yang ibu bagikan, dan setelah dikerjakan anak-anak harus mengumpulkannya. Baik, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.